Kembali disergap, pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman padat penduduk di Koja, Jakarta Utara. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar pemukiman padat penduduk di Jalan Deli Serdang, Lorong 28, Koja, Jakarta Utara. Warga yang tinggal di bantaran kali ini dikejutkan dengan peristiwa tersebut. Banyaknya bangunan semi permanen dan terbuat dari kayu membuat api cepat merambat ke bangunan lainnya dan cepat membesar. Sebagian warga berupaya menyelamatkan harta bendanya dari kobaran api. Sulitnya akses jadi kendala petugas menjangkau titik api. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Macet pada sore hari ini dan pemukiman padat penduduk serta laporan dari unit yang pertama datang ke TKP itu angin cukup kencang, maka kami luncurkan sampai dengan 11 unit. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang warga Probolinggo, Jawa Timur menjadi sasaran jambret HP. Pelaku yang tertangkap babak belur dihajar massa. Seorang pelaku jambret HP babak belur setelah tertangkap warga Sumber Asih, Probolinggo, Jawa Timur. Petugas yang mendatangi lokasi segera mengevakuasi Inul, 25 tahun, warga Kedung Supit. Warga emosi lantaran di lokasi kejadian sering terjadi aksi kriminal dan baru kali ini pelakunya tertangkap. Kalau jambret itu baru dengar di sosmed itu kemarin, tapi kalau curanmor itu hampir tiap hari, Om. Rame ya? Rame kalau curanmor itu. Dapat 1 bulan itu keluarga saya juga kena yang curanmor gitu. Oh gitu. Usai kejadian, pelaku dibawa ke Polsek Sumber Asih. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Seorang ibu rumah tangga dituntut hukuman 1 tahun penjara karena memarahi suaminya yang gemar mabuk di Karawang, Jawa Barat. Sang suami tak terima istrinya menasihati, bahkan merasa diusir dari rumah. Mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Valencia marah dan kecewa usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Karawang karena dituntut hukuman 1 tahun penjara. Valencia dilaporkan suaminya karena sering menasehati yang pulang larut malam dalam kondisi mabuk. Padahal menurut Valencia, nasihat untuk suaminya untuk kebaikan keluarga karena telah memiliki anak dari pernikahannya. Namun sang suami menganggap nasihat Valencia sebagai kemarahan. Sementara kuasa hukum Chan Yu, suami Valencia, melaporkan istrinya karena diusir dari rumah dan sering dimarahi. Laporan dari Pak Chan dulu selaku suaminya itu, karena beliau itu diusir dari rumah. Itu ada rekaman percakapannya, dia telepon, dia marah-marah sambil maki-maki kan. Nah kemudian dilarang ketemu anak. Dipersulitlah ketemu anak, sehingga Pak Chan harus nemuin anaknya itu di sekolah. Nah sebenarnya sesimpel itu sih masalahnya. Kalau kita bilang masalah besar juga enggak, ini masalah kecil, cuma ya kita nggak tahu juga sampai bisa melebar seperti ini ya, karena saya juga sebenarnya tidak menangani dari awal gitu. Nah gitulah. Kalau soal pengusiran Pak, pengusiran dan penelantaran anak. Sidang pembacaan tuntutan kasus KDRT ini akan kembali dilakukan minggu depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Papan 6, Ramanggi Padat Meraya, Lotek 19
jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda 86 Manggi padat merayap. 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh